Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League yang mana berlangsung pada tengah pekan ini, yaitu antara Manchester City melawan Aston Villa, di mana di pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Aston Villa. Dan Aston Villa pun mengalami kekalahan dari Manchester City dengan kedudukan 1-2. Kalau berdasarkan permainan dari kedua tim, mereka mengandalkan permainan yang sama seperti saat pertemuan pertama di Etihad Stadium, di mana Aston Villa lebih banyak menunggu dan menumpuk pemain tengah. Namun Manchester City mampu bangkit dan mampu menciptakan peluang dan mampu menciptakan gol. Manchester City selalu menang dan selalu di hati atas Aston Villa. Ya, kalau kita bicara terkait masalah Manchester City, kita tahu bahwa Manchester City dengan Manchester United itu cuma beda 8 poin sebelum pertandingan ini, dan sisa laga yaitu 6, di mana Manchester City bermain lebih dulu di pekan ke-33 melawan Aston Villa, dan terbukti Manchester City menang sehingga menghasilkan jarak 11 poin dengan Manchester United. Kalau kita masuk kepada laga, Aston Villa dan Manchester City itu sebenarnya sama-sama ingin meraih kemenangan. Aston Villa menjaga asa untuk di papan tengah, sedangkan Manchester City menjaga asa untuk meraih titel juara Liga Premier League musim ini. Kalau kita melihat komposisi pemain, Aston Villa dengan 4-3-3-nya atau 4-2 atau 4-2-3-1-nya Aston Villa melawan 4-3-3-nya dari Manchester City, itu sama seperti yang biasanya mereka terapkan, yang biasanya mereka mainkan. Namun di Aston Villa minus Jack Grealish karena mengalami cedera, sedangkan di Manchester City minus Kevin De Bruyne karena mengalami cedera. Namun sekali lagi, ketika Manchester City menurunkan pemain-pemain seperti Phil Foden, Riyad Mahrez, itu akan hidup dari sisi sayap. Saya tidak mengecualikan Raheem Sterling, namun pada akhir-akhir ini Raheem Sterling itu mengalami penurunan, sehingga perlu adanya review atau renew pemain, khususnya di lini sayap. Alhasil Phil Foden ketika diberikan mandat oleh Pep Guardiola untuk menjadi starting line up, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia selalu membuat hal yang berbeda, baik assist maupun gol, maupun pergerakan yang menyulitkan pemain lawan. Ini hebatnya Phil Foden, karena Phil Foden di tahun ini, di 2021, mulai dari Januari, itu bermain sangat signifikan bagusnya. Setiap match per match itu selalu meningkat. Ditambah lagi support dari lini tengah yang sangat bagus. Biasanya Phil Foden itu diduetkan dengan Kevin De Bruyne, yang mana Kevin De Bruyne menjadi false nine. Namun Kevin De Bruyne karena cedera, Gabriel Jesus lah yang menjadi target man di lini depan. Dengan lini tengah Bernardo Silva, terus Ilkay Gundogan, terus Rodri, itu bermain sangat bagus, sangat kompak. Ya, walaupun di pertandingan-pertandingan ini itu sangat krusial, karena kita tahu Aston Villa pernah mengalahkan Liverpool dengan 7-2 dan banyak menyulitkan tim-tim papan atas seperti Tottenham. Bahkan Liverpool pun di pertandingan di Liverpool itu sangat kesulitan, walaupun akhirnya menang Liverpool. Tentunya tidak menjadi hal yang sedikit meringankan buat City, namun akan menjadi hal yang sangat sulit. Terbukti di menit-menit awal Manchester City kebobolan di menit pertama, yaitu umpan dari lini belakang dari Tommy Mings tidak mampu diantisipasi oleh seorang John Stones, sehingga bola mampu diambil oleh pemain Aston Villa dan diumpan tarik kepada McNeil, sehingga skor 1-0 di menit pertama. Setelah itu Manchester City langsung ngegas. Setelah itu Manchester City langsung memberikan tekanan. Setelah itu Manchester City langsung bermain sangat sporadis, sehingga keteteran pun yang dihadapi oleh seorang back atau beberapa lini pertahanan dari Aston Villa.
Dari menit kebobolan dari Manchester City, dari Aston Villa kepada Manchester City selalu memberikan tekanan, sehingga bahkan di menit ke-18 penguasaan bola yaitu 82-18 banding 18 dari Aston Villa. Ini menandakan bahwa Manchester City sangat mengamuk pada saat itu. Terbukti gol pun tercipta akibat kombinasi umpan dari Phil Foden kepada Riyad Mahrez kepada Bernardo Silva, umpan tarik kepada Phil Foden dan gol 1-1. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Manchester City terus mengepung pertahanan dari Aston Villa. Terbukti banyak peluang yang diberikan oleh Manchester City melalui kombinasi umpan 1-2 maupun dribbling ataupun skill individu dari Riyad Mahrez maupun Phil Foden di sini. Terbukti Riyad Mahrez mampu memberikan umpan lagi kepada Bernardo Silva dan crossing yang sangat ciamik diberikan kepada Rodri dan Rodri menghasilkan gol lagi. Skor 2-1. Apakah itu semua selesai? Tidak. Manchester City tetap saja menyerang. Namun seperti pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Itu yang dialami oleh seorang John Stone. Di menit 42, John Stone melakukan tackle keras kepada pemain dari Aston Villa yang berujung kartu merah dan keluarlah John Stone. Setelah pertandingan di babak pertama, Manchester City di babak kedua mengganti seorang Jesus kepada center back yaitu Aymeric Laporte karena Johnson mengalami kartu merah. Setelah itu Manchester City lebih menguasai bola walaupun banyak peluang yang mereka ciptakan, tapi mereka tidak menceploskan bola ke gawang, akan tetapi lebih banyak menunggu. Sehingga Aston Villa pun terkecoh backnya dari Phil Foden dan mengakibatkan kartu merah pula. 10 lawan 10. Cukup berimbang. Di saat itulah Manchester City lebih banyak memainkan bola, lebih banyak memainkan umpan 1-2 sehingga tidak mengakibatkan banyak peluang untuk Manchester City. Walaupun Manchester City bisa menceploskan bola ke gawang karena beberapa peluang 3 lawan 2, bahkan akurasi tendangan serta dribbling yang sangat memukau di depan mulut gawang, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin Pep Guardiola sudah memiliki strategi di babak kedua bahwa lebih banyak menguasai bola untuk memenangkan atau menjaga asa skor unggul 2-1 dari Aston Villa. Sehingga sampai peluit panjang skor pun tetap 1-2 atau 2-1 untuk Manchester City. Selamat untuk Manchester City menjaga asa 11 poin dari Manchester United dan semoga terus mengalami perkembangan dan mengalami kemenangan. Semoga Manchester City menjadi juara di Premier League musim 2020-2021. Dan untuk kalian, selamat fans Man City, kita selangkah lagi lebih maju untuk menjadi juara. See you di video berikutnya.